Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Aldi dan di video ini saya akan membahas tentang memasukkan rumus logika atau rumus if di Microsoft Excel. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang rumus logika if. Di rumus logika if sendiri saya jelaskan di sini rumus if tersebut bisa if tunggal, rumus logika tunggal ataupun if bertingkat ya. If bertingkat. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu datanya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya ya. Data laporan gaji pegawai PT Mamdoh Jaya Konsultan tahun 2022 ya. Di sini saya sudah siapkan datanya, ada 12 data di sini dengan golongan. Yang harus kita isi adalah kolom gaji, lalu kolom pajak, setelah itu kolom gaji bersih. Keterangannya adalah di sini. Untuk yang pertama adalah ketentuan gaji golongan. Itu ditunjukkan untuk kolom yang berwarna kuning ini ya, gaji. Kolom gaji yang berwarna kuning. Itu adalah gaji golongan. Di sini ketentuannya adalah untuk golongan A yaitu 2 juta rupiah. Untuk golongan B 1.750.000. Untuk golongan C 1.500.000 dan untuk golongan D 1.250.000. Kita baca keterangan di sini ya, bisa dilihat keterangannya. Baik, kita langsung saja untuk yang kolom pertama yaitu kolom gaji. Kita isikan di sini if-nya sama dengan if ya. Kita bisa tab langsung. If logical testnya adalah mengacu pada kolom C7. Kita klik C7 sama dengan dalam tanda petik 2 yaitu A, tutup tanda petik lagi, kita tutup dengan titik koma ya. Di sini saya rumusnya adalah titik koma. Nanti jika di Excel teman-teman sekalian atau di Google Docs teman-teman Google Sheet kalian itu pembatasnya adalah koma, maka yang digunakan koma ya. Kalau di tempat saya di Excel saya di sini digambarkan pemisahnya dengan titik koma seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau misalkan di keterangannya tandanya itu titik koma, kita isi titik koma. Kalau keterangannya di sini tertulis koma, maka kita memakai tanda koma. Jika kita menyalahi aturan tersebut, maka hasilnya tidak akan keluar atau error. Biasanya kadang tertulis ada hashtag value gitu, kita pakai hashtag pagar sebetulnya ya. Oke, kita lanjut. Lalu kita isikan value if true, yaitu adalah jika benar. Jawaban jika benar, maka kita isikan di sini A sama dengan 2 juta. Berarti kita isikan 2 juta ya. Kita tutup. Nah, kali ini kita akan memakai if bertingkat. Jika ingin memakai if bertingkat, maka setelah kita mengisikan value if true lalu dipisah dengan titik koma ataupun koma, langsung kita ketikkan rumus if-nya lagi. Dengan kata lain seperti ini ya. Saya tab if, langsung ya. Langsung masuk ke rumus karena logikanya adalah jika C7 berisikan A, maka 2 juta. Lanjut lagi. Jika juga kolom C7 berisikan B, maka keterangannya di sini 7.750.000 ya. Kita isikan C7. C7 sama dengan seperti sebelumnya. Buka petik 2 B besar
tutup petik 2, kita pisah. Jika jawabannya B, maka 1.750.000. Kita tutup lagi. Masih ada dua ya, dua keterangan lagi ya. Dua keterangan lagi berarti ada beberapanya. Kita masukkan if lagi. C7 sama dengan C, maka 1.500.000. Kita tutup lagi. Jika lagi C7 sama dengan D, kita pisah, maka 1.250.000. Kita tutup lagi. Kita buka petik 2, lalu kita ketikkan tidak termasuk golongan yang ada. Kita tutup petik, lalu kita tutup kurungnya sejumlah kurung yang ada. Nah, hasilnya keluar 2 juta. Di sini saya jelaskan lagi. Kenapa kok kurungnya di belakang sendiri? Karena kita tidak memakai penutup kurung di sini. Ini namanya if bertingkat. Jadi if di dalam if lagi. Itu. Jika C7-nya A, maka 2 juta. Jika C7-nya itu B, berarti 1.750.000. Jika C7-nya ini adalah C, maka 1.500.000. Jika C7-nya D, maka 1.250.000. Jika kolom golongan ini kosong, maka akan keluar seperti ini, tidak termasuk golongan yang ada. Kita buat pembatasan. Jadi jika nanti kita memasukkan sembarang golongan, misal kita memasukkan golongan Z gitu ya, itu nanti keluarnya akan seperti ini. Nanti kita nggak mau kolom selain golongan D, setelah golongan D kan ada D, E, F, G, H. Nah, setelah D ini kita tidak mau ada golongan lagi dan tidak tercatat dalam data ini. Jadi saya akan memasukkan ini seperti ini, tidak termasuk golongan yang ada. Oke, kita sudah isi. Kolom pertama dulu kita isi ya, seperti ini. Lalu kita lanjut lagi. Coba kita lanjut ke kolom pajak. Kolom pajak di sini ketentuannya adalah sebagai berikut. Pajak penghasilannya, jika golongan A maka 10%, jika golongan B maka 75%, jika golongan D maka 22,5%. Baik, kita langsung saja isikan. Pertama-tama sama seperti di kolom gaji ya. Di kolom gaji, lebih tepatnya di sel D7 ya. Sel D7 sama, rumusnya sama. Cuma ya nanti akan kondisionalnya adalah ini ya, kondisionalnya. Kondisionalnya adalah seperti ini. Kita ganti angkanya ini dengan persentase ya. Kita ketikkan saja sama dengan if jika C7 sama dengan A,
maka 10%. Maka 10% ya kan? 10%. Tapi kita tidak akan menulis 10% lagi seperti ini ya. Kita tulis dengan cara klik sel D7 dikali 10%. Kenapa kok seperti ini? Karena kolom pajak ini yang dicari adalah hasil perkalian dari kolom gaji dengan pajak penghasilan. Seperti itu. Oke, kita tutup. Kita lanjutkan lagi seperti sebelumnya. Kita ketik if lalu C7 sama dengan B, tak pisah, maka D7 dikali pajak B nya 7,5, jadi 7,5%. Kita tutup lagi, kita tambahkan if lagi. Sama seperti sebelumnya, C7 sama dengan C, maka 5%, berarti D7 dikali dengan 5%. Tutup lagi, if lagi. C7 sama dengan D, maka D7 dikali 2,5%. Kita tutup lagi, lalu kita cek lagi. Misal kita klik gini, kita buat pembatas ya. Kita buat pembatas, yaitu pembatasnya adalah jika di luar kategori tersebut maka kosong atau min ya. Kita buat seperti ini. Oh, ternyata ada yang salah, 7,5-nya ya. 7,5-nya misal kita ganti koma. Sama juga ini yang mengacu pada 2,5-nya. Kita ganti koma. Tadi saya memakai titik ya. Tapi di sebagian Excel ada juga yang memakai titik. Biasanya yang pemisahnya pakai titik koma. Pakai koma. Kalau yang pakai titik koma dia pakai koma. Kalau dia yang pakai koma, dia pakai titik di sini, desimal. Ya. Perlu diingat-ingat ya. Untuk perbedaan rumus di situ. Jadi biar nggak salah paham dengan rumus ya. Banyak yang salah paham dengan rumus hanya karena gara-gara Excelnya berbeda dan lain-lain sebagainya. Itu yang jadi permasalahan saat ini. Dan solusinya adalah kita harus mengingat-ingat pemisah di Excel dan juga tanda-tanda pemisah angka di Excel juga. Jika pemisah rumusnya adalah, pemisah formulanya adalah titik koma, maka pemisah angkanya, angka desimalnya adalah koma, bukan titik. Jika pemisahnya koma, pemisah formulanya koma, maka pemisah angka desimalnya adalah titik. Oke, kita enter, coba. Oke, sudah terlihat pajaknya 200.000 ya. Kita cari besaran pajaknya aja. Oke, baik. Selanjutnya
untuk di kolom gaji bersih, keterangannya adalah gaji golongan dikurangi gaji pajak. Itu sudah menjadi gaji bersihnya. Dengan rumus seperti apa? Sama seperti rumus operasi penghitungan pada umumnya. Cuma sama dengannya dibalik. Kalau dituliskan kita 2 kurang 1, maka sama dengan 1. Jawabannya seperti itu ya kan. Kalau di Excel kan kita sama dengan kolom D7 yang berisikan 2 juta dikurangi kolom E7 yang berisikan 200.000. Maka kita enter, hasilnya adalah sama dengan 1.800.000. Baik, karena baris pertama sudah terisi, di baris pertama di data pertama, di data nomor 1, Wawan, golongannya A, gajinya 2 juta, pajaknya 200.000, gaji bersihnya 1.800.000. Baik, kita drag ke bawah ya untuk melihat apakah benar rumusnya seperti ini atau ada kekeliruan. Kita drag ke bawah. Baik, dan ternyata hasilnya semuanya cocok. Oke, begitulah cara untuk memasukkan rumus logika if bertingkat. Oke, terima kasih. Sekian dari video kali ini. Jika ada pertanyaan atau mau menambahkan atau mungkin mau membenarkan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.